Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu sudah menemani saya. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Iya baiklah. Nama saya Nurlina Elbadaila. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bangka Utara sebagai guru simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu ini saya tahu Ibu itu punya kemampuan untuk membuat perangkat pembelajaran yang bagus, kemudian TIK bagus juga, si penguasaan digital bagus. Jadi saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan masalah-masalah yang dialami guru dan siswa yang terjadi di sekolah SMK Negeri 1 Bangka Utara. Bisa kita mulai Ibu? Ya, bisa. Ya. Yang pertama itu masalah yang sering terjadi, yaitu guru menciptakan pembelajaran yang monoton dan sama rata terhadap semua siswa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi faktor yang menyebabkan pembelajaran monoton yaitu kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan berbagai model pembelajaran masih kurang sehingga selalu menggunakan metode ceramah. Nah, jadi metode ceramah yang sering digunakan. Oke, kalau begitu Ibu, kira-kira saran apa yang bisa Ibu berikan untuk supaya bisa mengatasi masalah tersebut? Sarannya yaitu guru harus menganalisis berbagai model metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik siswa dalam belajar. Oh iya Ibu. Kemudian ada masalah yang berikut itu pada saat pembelajaran biasanya itu siswa kurang memiliki minat belajar atau tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Misalnya pada saat pembelajaran itu biasanya kelas itu cenderung sepi. Ada siswa yang tidak mengajukan pertanyaan, ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tidak menjawab seperti itu. Jadi kira-kira faktornya apa Ibu yang menyebabkan? Biasanya itu karena kurangnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu karena tingkat kemampuan berpikir siswa yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diberikan oleh guru atau yang disampaikan oleh guru. Hal ini karena kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan mengelola kelas. Wah, jadi itu karena dipengaruhi oleh lingkungan, Ibu. Salah satunya lingkungan, kemudian kemampuan berarti ada dari siswa, kemudian dari guru. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira Ibu sarannya untuk siswa dan guru itu bagaimana? Sarannya yaitu guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dan kelas yang menarik minat belajar siswa. Dalam hal ini guru harus merubah pola pembelajaran konvensional atau metode ceramah ke metode yang sesuai dengan materi ajar. Salah satu contoh, guru harus merancang pembelajaran yang PAIKEM. Apa itu PAIKEM? PAIKEM itu yaitu pembelajaran aktif, kemudian inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi itu nanti efeknya pasti ke siswa ya, jadi bisa meningkatkan minat belajar siswa gitu ya. Kemudian masalah yang sering kita temui juga yaitu siswa kurang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, sehingga tidak mengikuti pembelajaran yang mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kalau itu Ibu, faktornya kira-kira apa? Kebanyakan faktor yang disebabkan yaitu pemahaman siswa tentang pembelajaran HOTS itu masih kurang, sehingga siswa tidak dapat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Siswa juga tidak memahami langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran HOTS. Oh, jadi pembelajaran HOTS itu lebih kepada siswa ya? Harusnya siswa yang proaktif, kemudian cari tahu bagaimana pembelajaran HOTS itu, sehingga bisa kalau misalnya menemui apa yang pembelajaran HOTS, siswa bisa mengikuti. Oh iya. Kemudian sarannya Ibu bagaimana? Sebaiknya guru harus merancang model pembelajaran HOTS yang dapat menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa terbiasa belajar secara mandiri dan dapat berpikir secara
tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Oh iya, karena pembelajaran sekarang itu membutuhkan yang seperti itu, yang pembelajaran HOTS, jadi tidak LOTS begitu kan Ibu. Kemudian masalah yang berikut itu kebanyakan itu siswa mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran biologi. Sebenarnya mata pelajarannya saya Ibu, cuman bagaimana tanggapannya Ibu? Dan kemudian siswa itu kadang-kadang tidak memiliki keterampilan praktik di laboratorium. Itu kira-kira penyebabnya apa? Karena saya guru baru di sini juga Ibu kan. Boleh Ibu bantu jelaskan? Jadi hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan praktikum dalam pembelajaran biologi. Misalnya ada materi-materi yang harus dilaksanakan praktikum, namun kenyataannya materi tersebut diajarkan hanya secara teoritis, sehingga siswa hanya mampu membayangkan. Iya, seharusnya kan pembelajaran biologi itu harus lebih ke praktek ya, lebih ke praktek pembelajarannya tekstual begitu. Jadi kira-kira sarannya Ibu bagaimana? Jadi guru harus memodelkan secara langsung mengenai materi ajar pada mata pelajaran terutama biologi dan membuat rancangan pembelajaran yang tersedia seperti infokus, kemudian internet, praktikum di laboratorium dan lain-lain agar siswa membantu dalam proses pembelajaran. Iya, karena kan misalnya kan kalau sekolah tidak punya laboratorium kan bisa pakai online ya gitu ya. Jadi kayak bisa pakai virtual atau apa ya, jadi banyak sumber-sumber yang bisa ambil dulu itu begitu ya. Iya, terima kasih. Kemudian Ibu yang masalah yang selanjutnya itu biasanya kita ketemukan itu kurangnya pembelajaran yang kontekstual, maksudnya pembelajaran yang di alam begitu Ibu ya, yang langsung ke objek begitu. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Jadi kebanyakan penyebabnya itu yaitu hampir semua guru mengajar hanya di dalam kelas, sehingga sangat sulit untuk mencapai pembelajaran yang konseptual. Oh iya Ibu, jadi kebanyakan guru cuma di kelas, tidak mau bawa siswa di lapangan begitu Ibu ya. Padahal seharusnya seperti itu. Kalau ada, tapi ada materi-materi tertentu Ibu ya, yang tidak semua kan harus ke lapangan begitu kan Ibu. Kemudian saran Ibu bagaimana? Jadi sebaiknya guru dalam melaksanakan pembelajaran konseptual yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan. Jadi kebutuhan, jadi tidak semua tidak semua harus ini, tapi ada materi pelajaran tertentu yang bisa. Kemudian ada masalah yang ketika dihadapkan pada masalah, kebanyakan pada pembelajaran sekarang seharusnya seperti itu, tetapi siswa kurang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dihadapkan pada masalah, kan pembelajaran sekarang tidak harus kayak baca buku saja sampai apa, tapi kebanyakan harus dihadapkan pada masalah. Kira-kira faktornya apa Ibu kalau seperti itu? Faktor yang menyebabkan kurangnya siswa dalam menyelesaikan masalah yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam belajar problem solving, sehingga siswa tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Iya. Jadi kurangnya itu kalau asalnya kan guru ajar yang lebih ke problem solving begitu. Kemudian sarannya Ibu bagaimana kalau supaya bisa? Jadi sarannya yaitu guru harus mengajarkan kepada siswa tentang strategi menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan identifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Semoga Ibu sehat selalu dan terima kasih Ibu juga sehat. Sudah membantu saya di PPG ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.